Tidak ada tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini kecuali adalah masjid. Sebab sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Bahkan dalam kitab ini ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Inna buyutallahi fil ardi al masajid." Sesungguhnya rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah, Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kembali siang ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjuti kembali kajian hadis kita yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamsuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahul Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, iza uqimatis shalah, apabila didirikan salat, fala ta'tuha, maka janganlah engkau datangi salat itu, wa antum tas'auna, dalam keadaan terburu-buru lari, wa antum tamsuna wa alaikumus sakinah, hendaklah engkau berjalan dalam keadaan tenang. Fama adraktum, maka apa yang kamu dapatkan di dalam sembahyang itu, fasallu, maka salatlah kamu, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kamu luput daripada itu, fa'atimmu, maka sempurnakanlah oleh kamu sekalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tata cara pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah sholat ketika sedang dalam sholatnya, atau sebelum sholat dan juga sesudah sholat. Kita sama maklum bahwa perintah sholat itu selalu diawali dengan kata aqimus sholat, dirikan sholat. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sholat
Adapun hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang sholat selalu diawali dengan kata-kata aqimus sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Tidak ada satupun yang mengatakan dan memerintahkan dengan bahasa if'alus sholat, kerjakan sholat, tidak. Tapi semua pasti perintahnya itu adalah untuk apa? Dirikan sholat. Karena itu memang targetnya adalah untuk mendirikan sholat. Nah, untuk mendirikan sholat ini ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk bisa melaksanakan sholat. Hadis tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah sholat, itu sudah banyak kita kaji bersama. Ya, Allah perintahkan sholat, dirikan sholat. Kemudian kalau kita pengen mencari kelebihan di dalam sembahyang itu, kata Nabi, afdolus sholah fi awwali waktiha. Ya, sebaik-baiknya sembahyang dikerjakan di awal waktu. Artinya kalau kita sembahyang di luar, tidak di awal waktu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sembahyang zohor jam 2 siang, boleh nggak? Iya. Setengah 3, boleh nggak? Pernah nggak sembahyang zohor setengah 3? Hah? Artinya selama dia masih waktunya boleh kita kerjakan. Kalau bicara boleh. Tapi Nabi menyuruh kepada kita untuk cari waktu yang lebih utama, yang lebih afdal. Yang dimana engkau kerjakan akan mendapatkan nilai plus di dalamnya. Yaitu adalah di awal waktu. Satu tuh nilai kelebihan yang berikan. Sembahyanglah kamu di awal waktu. Yang kedua, kalau kamu pengen mendapatkan lagi nilai plus daripada ibadah sholat yang kamu kerjakan, kerjakanlah sholat itu bukan hanya di awal waktu, kalau bisa kerjakannya dengan apa? Berjamaah. Dapat lagi nilainya 2. Udah di awal waktu, kemudian berjamaah. Sholatul jamaah afdolu min sholatil fadzi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Dapat kita. Nah, Nabi suruh berjamaah. Nabi suruh afdol waktu, awal waktu. Sembahyang berjamaah sudah kita jelaskan bahwa syarat sembahyang berjamaah 2. Ada imam, ada makmum. Pokoknya kalau dia sembahyang ada imamnya, ada makmumnya, berarti jamaah. Walaupun imamnya 1. Ya, walaupun imamnya 1 tetap itu sembahyang berjamaah. Nah, sembahyang berjamaah yang kita lakukan ada imam dan ada makmum di mana saja. Karena bisa dilakukan sembahyang berjamaah itu tidak mesti harus di masjid. Di musola boleh, di rumah boleh, di kantor boleh, di mana saja boleh. Dia akan punya nilai berjamaah kalau dia lakukan ada imam, ada makmumnya. 2 poin kita dapat kelebihan. 1 di awal waktu, kemudian berjamaah. Kemudian ketiga, kalau memang kita pengen mendapatkan nilai plus lagi, berjamaahlah kamu di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Yaitu apa? Masjid. Nilainya lebih lagi udah. Tidak ada tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini kecuali adalah masjid. Sebab sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Bahkan dalam kitab ini ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, "Inna buyutallahi fil ardi al masajid." Sesungguhnya rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Nah, ini adalah tata cara pelaksanaan kelebihan yang Allah berikan untuk kita melaksanakan ibadah salat.
Nah sekarang bagaimana pelaksanaan ibadah sholat? Nabi memberikan sebuah ilustrasi. Kata Nabi Muhammad, iza uqimatis sholat. Apabila didirikan sholat, apabila telah didirikan sholat, fala ta'tuha wa antum tas'auna, maka janganlah kamu datangi sholat itu dengan terburu-buru. Ya, datanginnya jangan terburu-buru, karena pengen buru-buru mendapatkan sholat berjamaah sampai lari-lari, wudu juga wudunya nggak bener karena pengen buru-buru, ya, karena udah qomat misalnya, jadi kita buru-buru, jadi nggak sempurna wudu kita, kemudian lari, ya udah sampai situ terpleset lagi di situ. Datang buru-buru ngejar supaya untuk mendapatkan apa? Sholat berjamaah. Kata Nabi jangan. Ya. Kata Nabi, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Janganlah kamu datangkan sholat itu dalam kondisi yang seperti itu. Ngos-ngosan Pak pas lagi di shop itu. Akhirnya takbir juga udah bagaimana mau khusyuk kita sembahyang. Maka kata Nabi jangan. Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamsuna. Berjalanlah kamu datangi sholat itu, wa alaikumus sakinah. Pelan-pelan aja kita sembahyang. Ya, emang udah resikonya kalau memang nggak mau terlambat datangnya lebih awal. Ya, kalau pengen terlambat, pengen di awal, apalagi di shop awal. Dia pengen mendapatkan itu, dia pengen mendapatkan kelebihan itu, ya datangnya itu harus lebih awal dia mendatanginya. Ini udah datangnya terlambat tapi pengen buru-buru ke depan. Maka kata Nabi jangan. Wa antum wa'tuha wa antum tamsuna wa alaikumus sakinah. Datangilah kamu itu dengan penuh ketenangan. Ya, kita mau menghadap kepada Allah, kita ingin melaksanakan ibadah salat gitu. Nah, sekarang fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapatkan di situ dalam sembahyang itu, ya sudah sembahyanglah di situ. Contoh misalnya, ternyata was kita datang, sudah terlambat 1 rakaat. Tadi sembahyang zohor berapa rakaat? 4 rakaat. Kita pas rakaat kedua baru masuk. Ya udah kita dapatkan itu. Berarti kalau begitu nanti wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau ada yang kamu luput dalam sembahyang itu, berarti tadi ada yang luput nggak? Berapa rakaat? 1. Nah, maka fa'atimmu, sempurnakan, kata Nabi SAW. Jadi tenang aja, emang datangnya terlambat ya udah, nggak usah pakai diburu-buru kita maksain. Akhirnya sembahyang kita wudunya juga nggak sempurna. Kemudian sembahyang kita juga dalam keadaan ngos-ngosan kayak begitu, akhirnya nggak sempurna. Ya, semuanya nggak sempurna. Kalau sudah tidak sempurna, rukunya nggak sempurna, wudunya nggak sempurna, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Masih ingat bahwa sholat bisa marah? Kata Nabi Muhammad SAW, sholat yang apabila dikerjakan dengan tidak baik, tidak benar, tidak sempurna semuanya, sholat akan marah dia. Sholatnya yang marah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kata Nabi Muhammad, iza ahsana rajulu sholata fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Kata Nabi Muhammad, apabila ada seseorang yang sempurna sholatnya, apabila ada seseorang yang baik dan bagus sholatnya, caranya fa'atamma wudu'aha, dia sempurnain wudunya sempurna, wa ruku'aha, kemudian sempurna rukunya, wa sujudaha, sempurna sujudnya. Kalau ada orang yang sembahyang dengan baik dan benar seperti itu, faqalatis shalah, maka salat berkata, apa kata salat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga aku, katanya. Masya Allah. Yang ngomong siapa?
Sholat yang ngomong, seneng dia, girang dia, karena diperlakukan itu dengan baik. Wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, semuanya benar. Ketika sholat dilakukan dengan baik, bangga ini sholat. Sehingga dia berkata, kata Nabi, faqalatis sholah, maka berkatalah sholat, hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, kata sholat. Itu kalau sembahyangnya benar. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza asa'a ar-rajulu sholata. Apabila ada orang yang sembahyangnya asal-asalan. Apabila ada orang yang sembahyang asal-asalan, dia tidak sempurnakan wudunya, dia tidak sempurnakan ruku, sujud dan semuanya tidak sempurna. Buru-buru datangnya. Bagaimana mau sempurna wudunya? Kemudian dia lari-lari dan sembahyang dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya wudunya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ketika pada saat itu terjadi, apa kata Nabi Muhammad? Apabila ada orang yang asal-asalan sembahyangnya, tidak sempurna wudu, sholat, ruku dan lain sebagainya, faqalatis sholat, maka berkatalah sholat. Apa kata sholat? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah karena engkau telah mencampakkan aku, katanya. Masya Allah. Yang marah siapa? Salat. Nah, maka oleh karena itu jangan alaikum sakinah, tenang aja sembahyang, kata Nabi. Ya, tenang aja. Kamu dapatkan sholat, sholat sempurnain sholat, ikutin kepada imam. Dengan tata cara dan aturan yang benar, dengan hukum yang benar. Ada orang misalnya begini, Pak, sembahyang. Imam udah, kita terlambat nih. Pernah sembahyang terlambat? Halo? Sering? Ya kelihatan sih tampangnya. Ya, kalau kita ada orang sembahyang terlambat, imam udah sembahyang nih, imam udah sembahyang. Contohlah misalnya sembahyang yang jahar, dikencangkan, biar nih supaya contohnya biar gampang. Imam lagi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baru sampai. Ya, teman. Imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita baru masuk. Kemudian kita takbir. Allah. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita baru takbir tuh. Allahu Akbar. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakum dinukum waliyadin. Kan gitu. Allahu Akbar. Imam ngapain? Ruku. Fatihah kita udah selesai belum? Hah? Udah selesai belum? Nah, dalam posisi yang seperti itu, apakah kita sempurnakan Fatihah kita? Karena Fatihah hukumnya apa? Membaca Fatihah di dalam sembahyang hukumnya wajib. Apakah kita sempurnakan Fatihah kita atau kita mengikuti imam? Ruku. Sementara kita tahu Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, sekarang dalam posisi begitu, bagaimana kata Nabi itu? Ya. Wa antum tamsuna wa alaikum sakinah fama adraktum fasallu. Yang kamu dapatkan pada saat itu, ya udah sembahyanglah kamu, kata Nabi. Sekarang dalam posisi yang seperti itu, apakah kita mengikuti imam ruku sementara Fatihah kita belum selesai? Sementara Fatihah kita belum selesai. Nah, di situ diajarkan kita, maka tinggalkan Fatihah kita. Kita langsung mengikuti kepada imam untuk rukunya. Untuk rukunya kita ikut kepada imam.
Sebab kalau seandainya kita baca Fatihah, apalagi pakai baca doa iftitah dulu, kemudian kita baca Fatihah, imam udah ruku, sementara kita dalam posisi yang baru, kalau bahasa fikihnya masbuk, yang terlambat. Kita terlambat seperti itu, kita baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam udah apa? Udah ruku, maka hendaklah kita ruku bersama imam. Kalau seandainya kita sempurnakan Fatihah kita, ya, kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sami Allahu liman hamidah, berarti kita bareng ruku ma imam enggak? Enggak. Maka kita kalau tidak ikut bareng dengan imam rukunya, berarti rokaat pada saat itu kita tidak mendapatkan rokaat bersama imam. Jadi nanti setelah imam selesai, kata Nabi, wa ma fatakum fa'atimmu, maka apabila kamu luput dalam rokaat itu, maka sempurnakanlah itu. Imam selesai, berarti masih ada yang kurang enggak? Nah, berarti kita masih ada yang kurang, yaitu melaksanakan satu rokaat lagi. Ya, nah, itu tata cara di dalam pelaksanaan kita. Ada lagi orang yang terkadang dia anggap dia sudah ikut kepada imam. Ya, dia sudah mendapatkan ruku rakaat itu sama imam. Padahal dia takbir ngikut bareng imam lagi sujud. Dia takbir, dia langsung apa? Dia ada nggak begitu? Itu langsung dia sujud begitu. Dia anggap itu sudah mendapatkan rakaat, padahal belum. Hitungan rakaat itu adalah ketika pada saat apa? Ruku. Pada saat ruku. Makanya oleh karena itu, bagi yang masbuk, bagi yang terlambat, tidak diperkenankan untuk menyelesaikan Fatihahnya. Cukup dia langsung mengikut siapa? Imam. Supaya dia mendapatkan ruku bersama imam. Minimal dia mendapatkan rukunya, mendapatkan tumakninah di dalam bersama imam. Ya, karena ruku wajib hukumnya, tumakninah juga hukumnya wajib. Ya. Diam sejenak di dalam ruku wajib hukumnya. Rukunya wajib, tumakninahnya juga wajib. Yang sunnah tuh bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Biasanya kita baca berapa kali? Nah, kata ulama fikih, orang itu sudah termasuk tumakninah di dalam rukunya dan juga tumakninah di dalam sujudnya. Batas waktunya tumakninah itu berapa lama? Sepaling kurang tasbih 1 kali di dalam ruku dan sujud. Jadi kalau dia udah bisa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, walaupun sekali, ya, di dalam kondisi ruku dia baca seperti itu, berarti dia sudah dalam kondisi apa? Tumakninah, gitu. Kalau baca tasbihnya 1 kali sudah tumakninah, kemudian kita baca berapa? 3 kali, kira-kira tumakninah enggak? Apalagi 1 aja tumakninah, apalagi 3 kali. Itu batasan jarak antara pengertian tumakninah. Jadi nggak boleh yang namanya lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nggak ada apanya? Tumakninahnya. Sementara tumakninah adalah hukumnya wajib. Ya, rukunya wajib, i'tidalnya wajib, begitu juga. Nah, buat kita ini sederhana, ini hadis, tapi seringkali banyak terjadi di antara kita. Ya, makanya oleh karena itu Nabi memperingatkan, Nabi memberikan gambaran kepada kita, iza uqimatis shalah, apabila didirikan salat, katanya fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan engkau datangi daripada salat itu dalam keadaan terburu-buru, berlari-lari. Jangan. Tapi kata Nabi, wa antum wa'tuha wa antum tamsuna wa alaikum sakinah. Tapi datangilah salat itu dengan berjalan, enggak perlu pakai berlari-lari, jalanlah kamu dengan penuh ketenangan, ketenangan aja. Tenang di sini bukan berarti lelet, tahu lelet, Pak. Bukan berarti ini, enggak, tapi penuh ketenangan bisa mencapai kita. Nah, sekarang ketika pada saat kita dapetin pada saat bersama soft dengan berjamaah, ini kan hadis berkaitan dengan salat berjamaah. Kalau sembahyang sendiri sih nggak perlu.
Ya, jadi arti ketika dia sembahyang berjamaah, kemudian dia mendatangin sholat, nggak usah pakai berburu-buru, ya, nggak usah pakai berlari-lari. Kalau memang mau lebih awal mendapatkan takbiratul ihramnya berbarengan dengan imam, artinya datangnya lebih awal, datangnya mesti lebih awal. Ini Nabi memberikan gambaran ketika pada saat ada seseorang yang memang sembahyangnya itu terburu-buru, ya. Jadi akhirnya tidak ada ketenangan. Nah, wudunya buru-buru, kemudian mau masuk ke masjidnya juga pakai lari-lari dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu mereka tidak sempurna dalam bentuk sholatnya. Kata Nabi, wa'tuha wa antum tamsuna wa alaikumus sakinah. Jadi jalanlah kamu itu dengan penuh ketenangan. Fama adraktum, dan apa yang kamu dapatkan pada saat itu, fasollu, maka sholatlah kamu. Ya dapatnya pada saat lagi dia ruku imam, ya kita udah takbir langsung apa? Langsung ruku. Imam lagi ruku nih, kita baru sampai. Paham nih? Ya. Allahu Akbar, imam ruku langsung. Nah, kita nggak perlu pakai baca Fatihah lagi, udah. Langsung aja ikut ruku kepada imam. Nggak usah lagi pakai doa iftitah lagi, nggak usah pakai doa ini lagi, langsung aja ikut kepada imam. Nah, sekarang bagaimana? Kan Fatihah hukumnya tadi apa? Wajib. Nah, Fatihah kita pada saat itu ditanggung oleh siapa? Imam. Jadi imam yang sudah menanggung daripada Fatihah kita. Nah, kitanya tidak langsung aja ikut kepada posisi kepada imam. Sekalipun kita belum membaca apa-apa, baru takbir langsung. Kita langsung ikut ruku kepada imam. Nah, imam makanya diperbolehkan tuh dia imam membaca tasbih di dalam ruku itu buat imam diperbolehkan dia menambah jumlahnya. Tadi biasanya kita baca berapa kali? 3 kali. Nah, kemudian waktu dia 3 kali, tiba-tiba terdengar ada orang masbuk takbir nih, Allahu Akbar. Imam dengar. Maka imam boleh menambahnya, ya, tambah lagi tuh dengan bilangan ganjil 2, jadi berapa? 5. Boleh jadi 5. Pas lagi 5 ada lagi yang takbir, ya, tambah lagi boleh dalam fikih, tambah lagi 2, jadi berapa? 7. Nah, ketika 7 ada lagi yang takbir, boleh tambah 9 sampai dengan 11. Ya, kalau ada lagi tinggal aja udah. Ya. Agak rapi-rapi gitu. Jadi maksimalnya sampai 11. Artinya buat imam diperbolehkan untuk itu. Kenapa? Supaya orang yang masbuk, orang yang terlambat bisa ikut ruku bersama imam. Ketika makmum yang terlambat ikut ruku bersama imam, maka dalam rokaat itu dia sudah masuk mendapatkan rokaat bersama imam. Paham maksud itu? Nah, dia dapat tuh rokaat. Tapi ketika pada saat dia imam sudah ruku, dia masih baca berdiri, kemudian imam bangun dari ruku, baru dia ruku, maka dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Ya, tidak bersama ruku dengan imam, berarti dia tidak mendapatkan ruku itu. Ini buat yang masbuk. Paham nih maksudnya? Buat yang masbuk, orang yang apa? Yang terlambat. Buat orang yang terlambat, manakala dia mendapatkan peristiwa seperti itu, kata Nabi, fama adraktum fasallu. Kalau kamu dapatkan seperti itu, ya udah, sholatlah kamu seperti itu. Terus wa ma fatakum, ternyata kamu nggak dapat rakaat situ, berarti di rakaat itu kamu luput 1 rakaat. Ya, sembahyang maghrib 3 rakaat, luput 1 rakaat. Wa ma fatakum, maka apabila kamu luput 1 rakaat itu, fa'atimmu, nanti ketika imam fil adamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam selesai, kita selesai belum? Belum. Fa'atimmu, maka sempurnakanlah, kata Nabi, bangun kita, ya, sempurnain, ya, untuk kita sempurnakan. Nah, ada lagi terkadang ada kefiat. Nah, kita misalnya tadi itu udah terlambat kita 1 rakaat. Kita terlambat 1 rakaat. Datang lagi di sebelah.
Kita nih baru lagi. Di rakaat kedua. Kita kurang 1, dia kurang 2. Selesai nih imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Kita bangun nggak? Kenapa? Kurang. Berapa? Yang sebelah kita? Kurang 2. Nah, ini terkadang suka ada yang melakukan yang kurang 2 tadi nih, itu kemudian dia mundur. Dia mundur, yang di depan, yang tadi di samping dia dijadiin apa? Imam. Ada nggak yang begitu? Dia mundur tuh. Ya, karena dia pengen sembahyang berjamaah menurut dia. Padahal tidak begitu tata caranya. Nggak ada. Jadi ketika pada saat dia terlambat yang 1 rakaat maupun yang 2 rakaat, udah ketika pada saat imamnya selesai sembahyang, ya sudah selesai. Tinggal kekurangannya selesaikan masing-masing. Yang 1 kurang 1, yang tadi kurang yang 2, silakan. Yang nggak perlu yang namanya yang kurang 2 ini mundur. Kalau ditanya kenapa? Saya mau berjamaah. Lah kan tadi udah berjamaah belum? Tadi udah berjamaah belum? Nah, kata Imam Syafi'i, janganlah kamu jadikan makmum menjadi imam. Itu namanya makmum dijadiin apa tuh? Imam. Kecuali kita baru datang nih kita. Udah rapi sembahyang yang pertama. Ini ada yang terlambat, ada 2 gitu. Nah kita sembahyang. Ikut sama dia, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Hah? Boleh. Nggak boleh. Kan ada 2 di situ. Jangan diikutin dua-duanya. Nggak boleh kalau dua-duanya. Yang boleh 1. Pilihlah kita 1 di antara itu. Makanya bisa boleh bisa. Ya artinya, nah kalau kita terlambat dalam kondisi begitu, ada 2 di situ, boleh kita ikut. Jangan kita sia-siakan sembahyang kita berjamaah, boleh. Ya kita sembahyang berjamaah, ikut dia. Salah 1 di antara 2-nya, jangan dua-duanya. Gitu. Terus kalau kita mau ngikut dia, bagaimana caranya? Hah? Yang biasa kita lakuin apa? Apa? Yang biasa kita lakuin. Suka ngapain? Nyolek. Ini nyolek maksudnya ngapain nih? Hah? Maksudnya? Mas, gue mau ikut mas. Kayak begitu. Ya. Kita udah sembahyang belum? Kitanya udah sembahyang belum? Berarti kita posisinya ada di dalam sembahyang apa di luar sembahyang? Hah? Waktu nyoleknya nih. Berarti di luar sembahyang. Kalau di luar sembahyang kita colek, berarti kita mengganggu orang yang sholat. Betul ya? Iya, kita mengganggu yang sholat. Ini kebanyakan kita perlu pakai colek. Ada orang sembahyang sendiri, kemudian kita mau ikut berjamaah. Kata Pak Ustadz, sembahyang berjamaah pahalanya gede. Kita datang ikut. Kita udah terlambat, ada yang sembahyang, kita ngikut, kita colek. Ya. Supaya ngasih isyarat bahwa kita jadi ternyata ini yang kita ikutin sembahyang sunnah. Nah dia sembahyang sunnah dicolek begitu. Maaf ya, gue lagi sembahyang sunnah. Begitu bagaimana kira-kira? Apa pakai syarat juga? Pakai dikit? Enggak. Itu taghayyur ala niyah, merubah niat kita. Ketika kita merubah niat, batal sholat kita. Jadi nggak perlu pakai colek-colek aja. Habis bagaimana dong? Kalau kita mau ikut sama dia, kalau dia tahu-tahu sembahyang sunnah, gitu kan? Kita tahu nggak dia sembahyang apa? Tahu nggak kita? Kalau nggak tahu boleh kita ngikut aja. Yang nggak boleh kita ngikut kalau kita tahu dia lagi sembahyang sunnah kita ikut, itu namanya kita nggak boleh. Kalau nggak tahu mah ya udah ikut-ikut aja. Dan imam yang diikuti, makanya imam mengucapkan ketika di dalam sembahyang niat
lafaz niatnya tadi, misalnya dia pakai lafaz usolli fardhu zuhri arba'a rakaati adaan imaman lillahi ta'ala, itu mengucapkan imaman bagi seorang imam sunnah hukumnya. Buat imam sunnah mengucapkan imaman, kecuali sembahyang Jumat. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, buat imam sunnah mengucapkan apa? Imaman. Tapi buat makmum niat berjamaah mengucapkan kata-kata apa? Makmuman, hukumnya apa? Wajib ucapin makmumnya. Buat ngucapin makmuman wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau dia tidak mengucapkan makmuman, maka ketika dia berjamaah dia tidak termasuk berjamaah karena tidak ada apanya? Makmuman. Ya, jadi kalau dia makmuman wajib, tapi buat imam enggak. Makanya kenapa buat imam tidak disunahkan? Khawatir kayak tadi tuh, dia sembahyang sendiri. Tahu-tahu ada orang mau ngikut, boleh enggak? Nah, boleh aja, dan kita tidak perlu untuk mencolek-colek. Walaupun kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau memang mau colek juga, emang tangannya gatal kali, ya, emang pengen apa ya? Pengen nyolek juga boleh, tapi takbir dulu. Takbir dulu, berarti dia dalam posisi sudah apa? Sudah sholat. Kalau dia belum sholat, berarti dia orang yang belum sholat mengganggu orang yang sholat. Ganggu gak tuh? Ganggu tuh. Ya, dicolekin. Jadi kaget juga dong. Oh, gitu emang orangnya ini lagi apa namanya? Ya, nggak perlu jadinya untuk diinikan. Ikut aja katanya supaya ini. Nah, hadis ini sederhana, Nabi memberikan untuk memberikan gambaran kepada kita, buat kita manakala satu masa kita terlambat di dalam sholat, maka hendaklah kamu fala ta'tuha wa antum tasauna, janganlah kamu sembahyang itu karena udah iqomat, jadi kita datang sampai lift diomel-omelin lift. Lama banget lagi nih lift, digedor-gedor semua segala macam ya. Akhirnya turun ngambil wudhu buru-buru. Udah, kira-kira kalau begitu sempurna nggak? Nggak sempurna. Sembahyangnya pun buru-buru. Kata Nabi jangan. Fa'alaikum sakinah. Datangilah sholat itu dengan penuh sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Ya, kita tenang. Ini kan ada orang suka dikit-dikit doain nih biar rumah tangga saya jadi rumah tangga yang apa? Sakinah. Terus mawadah, terus warahmah tuh kan. Mintanya begitu, doain ya biar doa jadi sakinah. Emang sakinah apa? Emang sakinah apa? Nggak tahu. Yang penting sakinah aja, udah gitu aja. Ya, sakinah tuh penuh tenang dalam rumah tangga, penuh ketenangan, kedamaian. Nah, untuk dalam rumah tangga sakinah itu syaratnya untuk bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, kata Nabi syaratnya 2. Apa syaratnya? Yang pertama harus ada mawaddah. Ada mawaddah. Mawaddah itu apa? Love. Cinta. Jadi harus ada cinta di dalam rumah. Bohong ada rumah tangga yang sakinah kalau nggak ada cinta di dalamnya. Suami harus mencintai istri, istri harus mencintai suami, baru ada. Makanya Nabi selalu menciptakan cinta di dalam rumahnya. Dihidupkan cinta itu di dalam rumahnya. Nggak ada rumah tangga seromantis rumah tangga Nabi Muhammad. Makanya dijadikan sebuah simbol percontohan abadi dalam semua aktivitas kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi Muhammad ada contoh teladan yang perlu kita dalam semua aspek apapun status kita. Lihat bagaimana Rasulullah termasuk dalam rumah tangga. Romantisnya bukan main. Iya, satu-satunya yang pertama mengajarkan memanggil di rumah tuh beb. Itu Nabi, Pak. Nabi yang menyuruh kita. Sederhana panggilan itu, tapi Masya Allah dipanggil dengan panggilan. Sebenarnya dulu belum ada beb. Jadi panggilnya apa? Dengan panggilan ya Humairah.
Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Wahai yang cantik jelita. Masya Allah. Itu Siti Aisyah selalu Pak, kalau udah dipanggil udah kelepek aja udah. Iya udah baru panggilan doang itu. Jadi bisa menciptakan cinta di dalam rumah tangganya tanpa harus materi. Kita mau supaya istri kita cinta sama kita tumbuhkannya pakai materi. Ya kalau udah kayak begitu mah lagi ada duit. Sayang, nggak ada duit. Iya, karena menciptakan cintanya itu dengan materi. Misalnya maksain supaya istri sayang sama kita. Ya, kita coba biar bini gua seneng, istri gua seneng sama gua, cinta sama gua, sayang sama gua. Seminggu sekali gua beliin emas 25 gram. Supaya istrinya sayang, dibeliin 25 gram. Kemudian kita kasih bini kita. Kira-kira seneng apa kagak? Oke. Masya Allah. Gitu. Setuju Pak kalau begitu? Kita beliin tuh seminggu pertama beliin emas 25 gram. Ya bini kita sayang. Aduh ambang. Minggu kedua beliin lagi 25 gram. Tambah sayang. Minggu ketiga kita beliin lagi. Insya Allah tambah sayang. Minggu keempat stroke kita Pak. Iya Pak. Makanya jangan pakai itu. Nah, sakinah bukan hanya di dalam rumah tangga. Ternyata kata Nabi wa alaikumus sakinah. Dalam sembahyang pun harus ada apa? Sakinah, ada ketenangan dalam sembahyang. Insya Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.